Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Seherani dengan NIM 70200122038 dari Kesmas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gizi makro. Gizi berasal dari bahasa Arab al-ghiza yang artinya makanan dan minuman dan manfaatnya bagi kesehatan. Al-ghizai juga dapat diartikan yaitu sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Berdasarkan kebutuhan tubuh, zat gizi dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah komponen zat gizi yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio CnH2nO2. Karbohidrat merupakan sumber energi yang paling baik. Hal ini dikarenakan karbohidrat sangat efisien untuk dapat dimetabolisme menjadi energi. Jika tidak mengkonsumsi karbohidrat secara cukup setiap hari, maka akan menurunkan simpanan glikogen pada otot dan hati, sehingga apabila simpanan glikogen tersebut menurun, maka akan menyebabkan penurunan daya tahan dan juga performa tubuh. Nutrien yang paling sering kita konsumsi yaitu karbohidrat. Nasi sudah menjadi sumber karbohidrat paling populer di negara kita. Namun, ternyata macam-macam karbohidrat ada banyak. Macam-macam karbohidrat tersebut terbagi menjadi dua jenis besar, yaitu karbohidrat sederhana dan juga kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana terbagi menjadi dua, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida terdiri dari satu satuan gula dan disakarida terdiri dari dua satuan gula. Untuk monosakarida terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa, sedangkan disakarida terdiri dari maltosa, laktosa, dan sukrosa. Karbohidrat sederhana terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber alami dan juga sumber non-alami. Untuk sumber alami bisa kita jumpai pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga produk olahan susu. Nah, untuk sumber non-alami kita dapat jumpai pada kue, soda, permen, sirup, dan juga gula. Nah, sumber alami ini atau non-alami ini disebut sebagai kalori kosong karena nilai gizinya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai karbohidrat kompleks atau biasa disebut dengan polisakarida. Polisakarida ini memiliki banyak satuan kulit. Kita dapat jumpai polisakarida dalam kacang, nasi, serealia, pasta, sayuran, tepung roti, dan juga kacang-kacangan. Baik karbohidrat sederhana maupun kompleks, keduanya akan diubah menjadi glukosa atau gula darah dalam tubuh kita dan digunakan sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Kita masuk pada sumber karbohidrat. Dalam bahan makan, sumber karbohidrat lebih banyak ditemukan pada bahan nabati dan hanya sedikit saja dapat ditemukan dalam bahan makanan hewani. Karbohidrat sumber nabati umumnya berasal dari tumbuhan seperti biji, batang, dan akar. Selain itu, karbohidrat sumber hewani terdapat dalam otot atau daging dan hati dalam bentuk glikogen, dan jumlah karbohidrat akan berkurang di dalam otot atau hati jika hewan tersebut mati karena glikogennya akan mengalami penguraian. Bahan makanan pokok merupakan sumber utama karbohidrat. Bahan makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah beras, gandum, sereal, jagung, kentang, sagu, tepung, dan lainnya. Selain bahan makanan pokok tersebut, bahan makanan seperti kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat. Kemudian, buah-buahan seperti pisang, durian, nangka juga banyak mengandung karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat per orang setiap harinya berbeda-beda, jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan yang dilakukan. Untuk mengetahui berapa seharusnya kebutuhan karbohidrat harian Anda dapat mengacu pada angka kecukupan gizi atau AKG oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga AKG akan digunakan sebagai acuan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Berikut rincian karbohidrat yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan berdasarkan usianya. Namun yang perlu Anda ingat, acuan dari AKG ini harus tetap Anda pertimbangkan sesuai dengan aktivitas, berat badan, dan tinggi badan Anda, sehingga bisa diketahui secara pasti kebutuhan karbohidrat Anda.
Pembahasan selanjutnya yaitu pencernaan karbohidrat. Pencernaan dan absorpsi karbohidrat adalah mengubah karbohidrat menjadi ikatan-ikatan lebih kecil, terutama berupa glukosa dan fruktosa, sehingga dapat diserap oleh pembuluh darah melalui dinding usus halus. Pencernaan karbohidrat kompleks dimulai di mulut dan berakhir di usus halus. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida ini dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat secara khusus melalui glikolisis, glikogenesis, dan glukogeneosis. Secara umum, metabolisme karbohidrat berfokus pada penggunaan glukosa sebagai bahan bakar utama dalam aktivitas sel pada organisme. Pada vertebrata, glukosa yang tidak diperlukan untuk produksi energi segera disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Kebutuhan energi saat aktivitas jaringan misalnya otak, sel darah merah, dan sel otot rangka yang berolahraga sangat bergantung terhadap ketersediaan aliran glukosa. Saat cadangan glukosa tersedia dalam jumlah yang melimpah, akan memberikan dampak terhadap stabilitas aktivitas sel organisme. Sebaliknya, saat cadangan glukosa menurun, menyebabkan kehabisan energi untuk digunakan dalam aktivitas sel organisme. Di sisi lain, glukosa juga dapat digunakan untuk mensintesis asam lemak dan asam amino tertentu. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat dalam tubuh adalah yang pertama sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh sebagian berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Sistem saraf sentral dan otak sama sekali tergantung pada glukosa untuk keperluan energinya. Yang kedua, memberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula yang paling manis. Yang ketiga, penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai zat pembangun akan terkalahkan. Yang keempat, pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, dan yang terakhir, membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Selulosa dan serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan paktin mampu menyerap banyak air dan usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit divertikulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol. Adapun akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Manusia membutuhkan karbohidrat dalam jumlah tertentu setiap harinya. Walaupun tubuh tidak membutuhkan dalam jumlah yang khusus, kekurangan karbohidrat yang sangat parah akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, diperlukan sekitar 2 gram karbohidrat per kilogram berat badan setiap hari untuk mencegah terjadinya ketosis, yaitu menyebabkan pemecahan dari jaringan otot untuk menghasilkan energi. Gejala yang timbul akibat asupan karbohidrat yang rendah adalah fatigue, dehidrasi, mual, nafsu makan berkurang, dan tekanan darah kadang-kadang turun dengan mendadak sewaktu bangkit dari posisi berbaring. Kelebihan karbohidrat juga memberikan dampak yang tidak baik untuk tubuh. Karbohidrat yang berlebihan di dalam tubuh akan diubah menjadi lemak. Perubahan ini terjadi di dalam hati. Lemak ini kemudian dibawa ke sel-sel lemak yang dapat menyimpan lemak dalam jumlah tidak terbatas. Di dalam tubuh, karbohidrat yang sudah diubah menjadi glukosa tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi utama, glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem syaraf pusat. Konsumsi karbohidrat secara berlebihan juga akan berdampak pada kesehatan. Dampak kelebihan karbohidrat adalah obesitas dan diabetes mellitus.
Berikut dibahas mengenai hubungan karbohidrat spesifik serat dengan berbagai kondisi gizi atau kondisi kesehatan. Penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Yang pertama, penyakit kurang kalori dan protein. Penyakit ini terutama menyerang pada anak-anak yang sedang tumbuh pesat, terutama yang berumur 2-4 tahun. Penyakit ini juga dapat menyerang orang dewasa dengan gejala klinis Honger, oedema atau busung lapar, atau lebih tepatnya disebut penyakit kurang makan atau penyakit kelaparan. Gambaran klinik penyakit ini pada orang dewasa adalah orang yang sangat kurus dan sering menunjukkan adanya oedema terutama daerah kaki. Yang kedua, penyakit obesitas. Apabila karbohidrat dikonsumsi secara berlebihan, maka kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan jumlah yang terbatas dan sisanya disimpan dalam bentuk lemak. Simpanan lemak yang ada di dalam tubuh apabila terus bertambah karena asupan kalori yang berlebihan dan tidak diubah menjadi energi yang digunakan sebagai sumber tenaga untuk aktivitas fisik akan menambah berat badan kemudian mengakibatkan obesitas. Yang ketiga, diabetes mellitus atau penyakit gula. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor yaitu genetik, imunologi, lingkungan, dan gaya hidup. Pada umumnya disetujui oleh para ilmuwan dan para peneliti bahwa dasar dari penyakit ini adalah defisiensi hormon insulin. Hormon yang dihasilkan oleh sel-sel beta di dalam pulau Langerhans di dalam kelenjar pankreas ini mengatur metabolisme glukosa. Dan yang keempat yaitu lactose intolerance. Penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Laktosa di dalam saluran gastrointestinal dipecah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Pada penderita penyakit laktose intolerance terdapat defisiensi enzim laktase karena sintesanya mengurang atau tidak disintesa sama sekali. Akibat laktosa tidak dapat dicerna dan kadar laktosa yang cukup tinggi di dalam saluran pencernaan bekerja sebagai laksans menyebabkan diare. Gejala ini terjadi pada penderita yang apabila mendapat air susu atau produk susu, baik air susu ibu maupun air susu sapi atau hewan lainnya. Terapi dan prevalensinya ialah dengan pemberian air susu rendah laktosa atau dengan menggantinya susu dengan susu kedelai yang tidak mengandung laktosa. Itulah yang saya ketahui tentang apa itu karbohidrat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.